Oke, kembali lagi di webinar kali ini, webinar Altium dengan topik Design Variant dengan saya Budi Wong, Product Sales Engineer dari PT Solid Base Technology selaku distributor Altium di Indonesia. Topik kita kali ini adalah Design Variant. Oke, mungkin ada yang bertanya-tanya ya, Design Variant itu seperti apa sih di Altium? Oke, mungkin kita bisa lihat contoh-contoh produk yang ada di pasaran ya, misalkan jam tangan. Misalkan jam tangan ada yang kapasitas penyimpanan dengan 4 GB, 8 GB, 16 GB dan seterusnya. Nah, ini yang kita sebut dengan design variant. Jadi dia cuma keluarin satu tipe, misalkan jam tangan tipe merek A, tapi dia punya variant misalkan memorinya cuma 4, 8 atau 16 dan seterusnya. Nah, ini yang kita sebut design variant di Altium dan kita akan bahas topik ini di webinar kali ini. Oke, design variant di Altium ini sebenarnya cukup simple ya. Di sini kita bisa setting di schematiknya, terus nanti di PCB kita bisa lihat hasilnya. Setelah itu kita bisa create bill of material, jadi kita bisa tahu costnya berapa dan sebagainya, dan kita langsung bisa generate dalam bentuk file Excel ya. Terus nanti kita bisa juga generate namanya Smart PDF. Smart PDF itu untuk mendokumentasikan dari skematik sampai ke PCB-nya, dan itu desain variant tertentu misalkan dari yang tipe A, tipe B, tipe C nanti akan terlihat seperti laporannya ada di Smart PDF. Oke, kalau misalkan di pasaran ya, kalau kita punya satu produk, misalkan kita desain satu PCB, tentunya PCB ini kita sebisa mungkin mau berharap PCB itu menjadi satu PCB yang universal. Artinya nanti ketika kita bikin satu produk lain lagi, kita nggak perlu desain satu PCB lagi, tapi kita bisa memanfaatkan PCB yang ada, tapi kita membuat variasinya. Jadi misalkan nih, nanti kalau misalkan kita buat satu board controller, nah misalkan versi lengkapnya itu ada LCD, ada sensor dan sebagainya. Nah, mungkin kalau misalkan nanti kita disuruh uh, buat versi murahnya, jadi kita nggak perlu lagi bikin PCB baru. Jadi pakai tetap project yang sama, hanya mungkin nanti tinggal variannya aja yang varian komponennya aja yang kita mainkan. Seperti misalkan kita tidak memasang LCD-nya, nggak perlu LCD, nggak perlu switch, atau nggak perlu tombolnya, nggak perlu sensornya dan sebagainya. Hanya khusus untuk mengontrol suatu device atau motor misalkan ya. Oke. Desain variant di Altium ini kita bisa mulai dari skematik. Oke. Jadi ketika kita sudah membuat satu project PCB ya, terus kita mau bikin desain variant, ini sangat simple, yaitu kita langsung pilih aja menu project variants. Nah, nanti di bagian bawah kiri itu biasa ada satu tombol namanya add variants. Nah, ketika kita add variants, nanti akan kita diminta untuk menambahkan atau memberikan nama untuk variant yang baru. Jadi kita bisa kasih nama, misalkan kalau misalkan kita mau bikin versi 4 giganya, jadi nanti kita tinggal kasih nama aja 4 giga misalkan. Atau misalkan kita mau bikin versi PCB versi murahnya ya, kita bisa ganti nama jadi misalkan low cost. Nanti low cost ini misalkan ada beberapa komponen yang kita tidak pasang, misalkan LCD-nya mungkin kita tidak pasang, atau mungkin nanti sensornya yang seperti tadi saya sebutkan, atau mungkin nanti komponen value-nya juga berbeda seperti itu. Atau nanti kita bisa juga setting apakah komponen ini akan kita replace atau kita gantikan dengan komponen lain, itu juga bisa. Oke.
Nah, setelah kita create variant baru, tentunya di sana ketika kita klik satu komponen, misalkan C1 ya, seperti di gambar presentasi saya ini, terus nanti di bagian bawah itu ada original value dan new value untuk yang original dan untuk yang variant. Nah, ini bisa kita ubah nih, misalkan di footprint yang dicontoh ya, yang digambar ini, footprintnya kalau yang original RAD03. Nah, sekarang kalau yang di new value untuk di SMT ini itu ada 3.5 kali 2,8 kali 1,9 seperti itu. Dan juga value-nya bisa kita ubah nanti. Oke. Nah, ketika kita sudah membuat variant di schematic ini melalui dialog variant management ini, ketika kita klik OK, nanti kita bisa lihat di schematic itu opsi untuk variant ini, apakah itu nanti not fitted atau nanti kita value-nya berbeda. Fitted artinya itu komponennya tetap terpasang, oke. Kalau not fitted itu artinya komponennya tidak terpasang, atau alternate part itu artinya kita menggantikan komponennya. Jadi misalkan nih dari tipe komponen yang misalkan kayak IC ya, kita misalkan dari tipe yang DIP bisa ganti jadi SOIC atau yang lainnya seperti itu. Oke, nanti akan kita lihat di demo, nanti akan lebih jelas. Oke. Oke, untuk di PCB-nya ini sangat simpel sebenarnya ya. Jadi kalau di PCB-nya itu hanya menampilkan bentuk apakah di 3D-nya maksud saya ya, apakah nanti fitted atau not fitted. Terus nanti dia bisa memunculkan different value of component, misalkan R-nya tadinya cuma 10K, terus begitu kita masuk ke variant tertentu nilainya berubah, misalkan jadi 1K atau 330 dan sebagainya. Oke, untuk yang ketiga di BOM ya, BOM ini kan Bill of Material. Kita bisa akses dari report Bill of Material, menunya ya. Nah, di sini kita bisa generate Bill of Material berdasarkan variance. Nah, nanti dari variance ini kan kita bisa opsikan, misalkan kalau di variance tertentu itu tidak ada komponennya misalkan. Jadi otomatis misalkan kalau di original itu komponennya misalkan 10. Terus nanti ketika kita pilih variant, terus ternyata ada satu atau dua komponen yang tidak dipasang. Nah, nanti ketika kita generate BOM-nya, otomatis komponennya akan menyesuaikan menjadi 8 atau 9 seperti tadi. Nah, kalau misalkan ketika parameter di schematic kita include harga atau cost untuk satu komponen itu, kita bisa langsung generate include dulu ya, include parameternya misalkan price gitu kan. Terus nanti kita bisa export keluar dalam bentuk Excel. Terus nanti kita bisa langsung ketahuan harga desain harga komponen untuk variant ini sekian harganya ya. Jadi ini sangat berguna bagi kita untuk memanage desain dan cost di LTU. Oke, yang keempat ini adalah Smart PDF. Oke, Smart PDF ini kita bisa akses dari file Smart PDF. Oke, setelah itu nanti kita harus pilih dokumen atau file yang harus kita generate PDF-nya ya. Nah, setelah itu kita bisa pilih variant-nya. Jadi nanti kalau ada variant, kita bikin variant baru. Nah, nanti kita pilih variant-nya. Setelah itu nanti kita ikutin prosesnya, nanti bisa di-generate. Nanti ketahuan dari sana
uh, isi-isinya yang misalkan yang not fitted atau fitted itu bisa ketahuan semua dari situ. Oke, saatnya saya langsung demo aja ya. Nah, demo ini saya akan membuka file sampel dari Altium dan akan saya langsung pakai aja nanti ya. Oke, sekarang saya sudah buka software Altium saya di sini dan saya udah buka satu contoh ya dari project dari Altium. Ini bisa ditemukan di project sample. Example di sini ada nama projectnya SL1 Xilinx Spartan 2. Oke, di project ini ada 5 schematic. Oke, saya buka satu-satu dulu. Nah, saya buka PCB-nya juga. Oke, ini PCB-nya ya, dalam bentuk 2 dimensi. Saya tekan 3, ini untuk dalam bentuk view-nya 3 dimensi. Oke. Nah, langkah pertama untuk membuat desain variant ini, kita bisa mulai dari schematic. Jadi kita buka schematic salah satu aja ya, nggak perlu yang spesifik. Salah satu schematic, terus kita tinggal ke project, klik variant. Oke. Nah, di sini sekarang variantnya tuh masih yang original ya, jadi tidak ada variant. Jadi kalau nanti ketika saya klik variant di sini, add variant, nah nanti dia akan muncul di sini ada kolom baru. Oke. Nah, di variant management ini sangat simpel ya. Jadi kita bisa pantau setiap komponen yang ada di project ini. Ini semua jumlah komponennya. Oke, saya klik add variant. Misalkan ini description itu nama ya, nama untuk variantnya. Misalkan untuk project ini saya kasih aja nama misalkan low cost ya. Low cost. Terus ini bisa kita add allow variation for fabrication output sama paste mask. Nah, ini kalau kita klik parameter di sini di bawah ada opsi untuk menambahkan parameter. Untuk kasus ini kita nggak perlu ya, kita kasih yang simple dulu aja, diklik OK. Nah, langsung kelihatan di sini ada kolom low cost ya di sini. Oke, nah ini setiap komponen yang saya klik akan menampilkan info-infonya seperti itu. Ya. Jadi misalkan name-nya nanti kita bisa lihat ya nanti ya. Misalkan 100 mikrofarad 16 volt. Oke, misalkan nanti kita ubah jadi berapa farad misalkan. Terus di sini setelah kita add variant ya. Nah, kita sudah ada variant low cost nih misalkan. Nah, untuk variant low cost kita cari misalkan LCD. Karena di project ini tadi kan ada LCD ya, 2x16. Nah, LCD ini misalkan saya cari ini di sini. Oke, di sini ada LCD 1, nama designatornya. Nama komennya itu 162A. Oke. Nah, saya bisa aja klik kanan langsung di sini atau double klik ya di dot-dot ini. Nah, di sini nanti Altium akan menampilkan satu dialog apakah komponen ini itu kita mau fit atau not fitted atau alternate path. Jadi komponen itu apakah kita mau tetap terpasang atau tidak terpasang atau kita pilih komponen yang lain. Nah, kalau misalkan kita mau tetap terpasang ya kita pilih fitted.
kalau kita misalkan untuk versi low cost kita nggak mau pasang LCD, tidak menambahkan LCD, yaudah kita pilihnya not fitted. Atau misalkan kalau kita punya alternate part, misalkan sekarang kan yang terpasang LCD 16x2 ya, mungkin kita bisa pasang lagi LCD yang lebih kecil dan sebagainya. Oke, untuk contoh ini misalkan saya pilih aja LCD-nya not fitted, klik OK. Nah, ini nanti akan langsung di sini untuk variant low cost itu ada not fitted di sini. Oke. Itu untuk komponen not fitted. Misalkan kalau misalkan LED di sini, kita mungkin misalkan mau ganti komponen ya. Saya coba lihat dulu. Atau saya cari tadi ada kapasitor ya, kapasitor C1. Misalkan saya double klik di sini. Nah, ini tetap saya fitted, tapi value-nya saya ganti nih. Misalkan jadi 20 mikrofarad. Oke. Nah, setelah saya ganti dua parameter di komponen dua parameter komponen di sini di design variant. Oke, saya bisa setting juga di sini ada drawing style-nya. Jadi nanti di schematic kalau misalkan nanti kita mau lihat, oh yang not fitted itu seperti apa ketika kita mau mengenerate reportnya. Nah, di sini kita bisa ada opsi ya. Misalkan untuk schematic kita bisa pakai grafik atau pakai gray box seperti ini, ya. Atau bisa kita tulis ada namanya misalkan NF not fitted misalkan. Itu bisa juga. Oke. Nah, untuk yang di PCB bisa juga kita cross seperti itu nanti ketika kita generate report ya untuk PCB, atau bisa juga pakai tulisan misalkan NF seperti itu, tapi ini sepertinya kurang terlihat ya. Jadi mendingan nggak usah dipakai. Oke. Misalkan saya pilih cross saja seperti ini. Klik OK. Saya klik OK lagi. Oke. Sekarang saya klik save dulu all. Save all ya. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini ada namanya di dalam project ini ada variance ya. Di sini ada no variance dan di sini ada di bawahnya ada low cost. Oke. Ketika saya klik low cost, double klik ya, sorry. Nah, kita belum bisa lihat nih apa sih perubahannya seperti ini. Misalkan mana LCD-nya. Nah, ini LCD-nya. LCD-nya masih tidak ada tanda silang ya. Sampai ketika kita pilih opsi di sini. Di sebelah editor, kita klik di sini. Nah, ini dia. Gitu. Jadi kalau di schematic kita kalau mau cek apakah komponen itu fitted atau not fitted, kita bisa pilih di sini ya, double klik di variant-nya, di nama variant. Setelah itu jangan lupa di bagian editor di sini di schematic, dia akan sortir semua komponen yang ada atau yang berbeda yang dipakai untuk di variant. Oke, sekarang misalkan saya cari komponen tadi C1 ya, saya jump komponen C1 misalkan. Oke. Ini dia ya. Kalau misalkan di variant-nya, nah berubah seperti itu. Oke. Misalkan nih, tadi kan di design variant ya, awalnya 100 mikrofarad. Terus untuk di variant low cost, kita ganti menjadi 20 mikrofarad 16 volt. Oke, saya double klik lagi ya, no variant di sini. Nah, itu hilang ya. Atau misalkan balik lagi jadi no variant-nya nilainya adalah 100 mikrofarad seperti ini. Ya, jadi simple ya, jangan sangat mudah sekali di sini. Untuk di schematic kita bisa langsung double klik di low cost-nya. Terus
Jangan lupa diklik di ini ya, di samping editor. Ini langsung berubah. Ini yang dinamakan design variant. Nah, nanti untuk di schematic ini, ketika kita generate Smart PDF ya, nanti kita akan langsung dapat tampilan seperti ini. Oke. Nah, ini untuk yang tadi di LCD. Nah, ini kita bisa lihat ya, ada tulisan tadi NF. Cuma mungkin karena tertimpa garis silang, jadi tidak begitu kelihatan. Seperti itu. Nah, ini untuk di bagian schematic. Oke, saya menambahkan sedikit ya, kalau misalkan nanti kita bisa ketika kita pilih di variant di sini, nanti ketika kita generate PDF atau misalkan BOM ya, Bill of Material, parameter-parameter ini kita bisa include-kan. Jadi nanti kita include-kan ke bagian report tadi itu. Jadi misalkan di BOM, misalkan komponennya sudah ada parameter harga atau value. Nah, nanti kita bisa tambahkan. Nah, data-data harga atau value itu nanti yang bisa kita generate dan kita bisa kalkulasi manual ada di Excel ya. Jadi report nanti BOM-nya itu bisa kita langsung export ke file Excel. Oke, mungkin kalau ada yang ada pertanyaan bisa langsung ke chat dulu, nanti biar pas sesi Q&A kita bisa langsung jawab ya. Kita bisa langsung bahas. Oke, ini untuk yang di bagian schematic. Nah, di bagian PCB sebenarnya lebih simpel lagi. Karena apa? Karena di PCB itu hanya bermain di ketika kita ada di 3D. Nah, sebenarnya begitu saya klik 3 dimensi sudah langsung kelihatan ya. Ini gambar LCD-nya tidak ada. Oke, komponen 3D-nya. Jadi saya langsung misalkan ya, di sini saya double klik aja langsung di no variance. Nah, LCD-nya langsung tampil. Oke. Nah, kalau untuk di PCB tadi kan kita ubah nilai C1 ya dari 100 ke 20 mikrofarad. Nah, kalau di PCB kita tidak bisa langsung melihat seperti itu. Jadi di PCB itu kalau untuk komponen nilainya itu hanya mengacu ke bill of material. Jadi ketika kita mau nanti assembly drawing, nanti baru ketahuan, oh komponen ini nilainya bukan lagi 100 tapi 20 mikrofarad. Oke. Nah, ketika misalkan saya double klik di low cost variant, LCD-nya langsung hilang seperti itu. Jadi nanti kita bisa langsung tahu, oke, ini varian low cost-nya seperti ini, ya. Ini kebetulan sampel dari Altium dan ini bisa dilihat ya, atau ada di installation folder biasanya. Oke. Nah, setelah itu misalkan kita buka lagi skematiknya, kita buka lagi misalkan ini project variance. Kita mau ubah-ubah lagi atau mau mengubah nilai dan sebagainya, itu bisa dari variant management di sini. Oke, dan untuk selanjutnya misalkan untuk report ya. Bill of material di sini. Langsung kita ke report bill of material dari bagian schematic ya. Kenapa saya bilang kalau kita buka menu desain bill of material itu lebih baik dari schematic. Jadi kita buka dari schematic. Kenapa? Karena parameter yang ada di komponen di schematic itu lebih banyak daripada
informasi komponen parameter yang ada di PCB atau di footprint seperti itu. Jadi kalau misalkan jangan kaget kalau misalkan kita buka PCB terus tadinya di skematik kita ada harga atau price untuk komponen, ternyata ketika kita buka BOM melalui PCB itu tidak bisa dilihat seperti itu ya. Nah ini semua jumlah komponennya, kolomnya misalkan defaultnya ini ada footprint dan comment, saya remove dulu. Nah akhirnya kita bisa lihat ya, ini komponen semua. Oke. Nah di sini kita bisa lihat ada namanya low cost variant. Nah kalau kita pilih misalkan no variance, oke, kita cross check komponennya ada berapa. Komponennya ada 113. Dan kita coba cek LCD harusnya ada tampil. Nah, oke, di sini LCD. Ada di nomor 60. Oke, ketika kita pilih no variance, LCD-nya include di sini. Include di BOM, ya. Ketika saya pilih low cost, nah, langsung hilang. Oke, tadinya ada di angka 60 ya. 60 sekarang berubah menjadi LED 0. Dan jumlah komponennya berkurang 1. Tadinya 113, sekarang jadi 112. Seperti itu. Nah, ini parameter yang bisa kita include-kan ketika kita mau generate BOM. Ya, kita bisa tambahkan misalkan, kalau misalkan biasanya saya suka tambahkan satu parameter, misalkan price gitu ya, harga. Di sini tidak ada ya. Jadi saya bisa tambahkan ketika nanti ketika saya generate BOM, saya akan dapat misalkan harga untuk komponen ini sekian. Nah nanti bisa dikalkulasi. Setelah itu langsung ketahuan. Oke, untuk project design variant ini harga komponen itu sekian, seperti itu. Untuk harga juga sebenarnya kalau misalkan kita pakai supplier link ya, atau misalkan komponennya kita download dari Altium Vault atau dari directory atau dari subversionnya perusahaan atau dan sebagainya, itu bisa kita include juga harganya, dan itu informasi semua lebih lengkap. Oke. Nah, selanjutnya ini hanya settingan simple aja ya. Oke, nah ini di sini ada harga dan sebagainya juga, supply chain-nya. File format kita bisa import dalam bentuk beberapa format di sini ya. Kita bisa ekspor ke dalam bentuk CSV, text, Excel. Excelnya itu ada XLS, ada XLSX, dan XLSM. Terus ada yang generic, XLS biasa, atau PDF, atau HTML, atau XML, seperti itu. Nah, yang umum adalah seperti ini di Microsoft Excel. Oke. Template, kalau kita misalkan mau buat template itu bisa ya. Kita langsung kita bisa lihat contoh template yang ada di Altium. Terus nanti kita tinggal ubah ya. Ubah template-nya disesuaikan dengan kebutuhan kita. Kita bisa taruh logo kita. Jadi nanti ketika saya klik export to Excel, nanti langsung pakai format Excel-nya dengan logo dan perusahaan kita sendiri. Seperti itu. Oke. Nah, di sini kita bisa langsung klik export ya. Jadi saya bisa langsung klik export di sini. Oh, ternyata sudah ada sebelumnya ya. Saya langsung replace saja. Oke, saya coba buka filenya. Itu ada di output. Nah, sini dia.
Oke. Oke. Sekarang kalau kita lihat di report di sini, itu tidak ada namanya LCD. Ya, 162 itu tidak ada ya. Jumlah komponen itu 112 juga. Ini angkanya 113 karena di atasnya ada komen ya. Baris pertama itu sudah terpakai seperti itu. Oke. Jadi cukup simple ya di Altium ini untuk desain variant. Oke. Nah, setelah kita generate bill of material, selanjutnya kita mau buat smart PDF-nya. Oke. Di smart PDF-nya itu bisa diakses dari file smart PDF. Terus kita klik next ya di sini. Oke, yang pertama di sini kita bisa kita disuruh milih ya. Kita bisa pilih smart PDF bisa ekspor dokumen dalam bentuk project atau dalam bentuk skematik. Jadi single skematik atau satu project keseluruhan. Oke. Dan ini output filenya. Jadi saya bisa ganti nama atau ganti ke folder lain ya. Setelah itu diklik next. Oh, ternyata sudah ada juga. Saya klik OK. Nah, ini dokumen yang bisa kita pilih nih. Misalkan kita cuma mau pilih 3 skematik seperti ini atau 4 skematik, itu juga bisa. Atau misalkan kita mau pilih semua, kita bisa pakai shift atau control untuk selection. Klik next. Oke. Jadi misalkan ini export bill of material, oke, boleh. Variantnya misalkan kita pilih variant low cost. Template kita nggak pakai template. Diklik next. Oke, ini untuk PCB-nya ya. Misalkan saya klik final. Terus choose description, oke, bisa kita pilih physical atau logical, nggak masalah ya di sini ya. Terus diklik next. Zoom option kita pilih close. Yang lainnya kita add semua ya. Gray kita pilih PCB color, kita pakai color ya. Jadi tidak gray mode atau monochrome. Terus sisanya oke, ini semua default. Saya klik oke. Nah, untuk physical structure everything, terus variantnya saya pilih yang low cost ya. Terus net label include juga semua dokumen parameter. Oke, sekarang once it's complete, oke, open file after export. Settingnya disimpan di output job file, oke. Saya klik finish. Ya. Oke, dia sedang proses ya. Ada sepertinya ada 21 layer tambahan ada di PCB. Jadi kita bisa lihat di bawah di sini ya. Oke, sekarang publishing to PDF. Oke, harusnya sebentar lagi terbuka. Oke, sekarang generating bill of material. Publishing to PDF lagi. Oke, ini dia. Oke, sekarang ini misalkan nih page yang pertama ya. Yang kedua, oke, di sini kita bisa lihat. Ini LCD-nya ya, sudah ada tanda silang, berarti tidak dipasang atau not fitted. Terus kita cari ya C1, misalkan C1 ada di mana nih? C1. Oke, ini tidak ada
di sini C1. Oke. Ini dia C1. Nah, di sini. Oke. Di sini C1 original value-nya tadi adalah 100 mikrofarad 16 volt. Sekarang dengan variant low cost kita ubah menjadi 20 mikrofarad 16 volt. Jadi data ini nanti kita bisa pakai untuk setelah kita misalkan sudah jadi ya projectnya, kita bisa informasikan ke bagian assembly untuk dibelikan komponen dan dipasang dengan komponen yang benar. Oke. Nah, ini yang ada di PCB. Tapi ini dalam bentuk 2 dimensi. Ini agak susah ya kelihatan ya, karena di LCD-nya tidak ada tulisan dan sebagainya. Oke, saya coba satu persatu. Sepertinya kalau di 2 dimensi PCB-nya mungkin agak susah dilihat ya, tapi lebih enak dilihat di 3 dimensi. Nah, di BOM ini saya coba sortir ya, coba cari ada tidak komponen yang namanya LCD. Oh, tidak ada. Oke, kita bisa lihat ya dari namanya di sini huruf L-nya langsung di LED 0 ya. Oke. Nah, setelah itu nanti otomatis di sini akan ada namanya output jog file. Kita bisa save aja semua ya. Oke. Nah, ini bagian simple dari design variant. Nah, design variant ini sebenarnya banyak fiturnya lagi yang lain. Kita bisa bikin di active BOM-nya juga dan sebagainya. Jadi nanti kalau misalkan kita pakai komponen dari supplier link atau dari supply chain atau dari subversion atau dari Altium Vault atau 365 dan sebagainya, itu informasinya kita bisa langsung masukkan dan kita generate BOM-nya. Nah, yang saya tunjukkan sekarang ini, yang saya demokan langsung di softwarenya itu adalah yang sifatnya offline. Artinya informasi yang ada tadi di BOM itu semua informasi itu melekat atau terintegrasi di setiap komponennya. Jadi tidak ada fitur online dari subversion atau dan sebagainya. Oke. Nah, sekian untuk yang demonya. Kalau misalkan ada pertanyaan, silakan bertanya. Nanti bisa kita jawab di kolom chat ya. Oke. Terima kasih telah mengikuti webinar kali ini. Semoga kita bisa ketemu lagi di webinar-webinar selanjutnya. Terima kasih.